Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi jaa'a bil huda. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul. Mukarramah para santri, para sepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus musala Alfiyah Istiqomah yang saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak jamaah salat maulid, jamaah majelis taklim musala Alfiyah Istiqomah yang semoga kita senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan dalam hidup kita, dan terutama mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sayangi kita, dan semoga Allah senantiasa ridho kepada aktivitas kita. Bapak Ibu sekalian, sore ini insyaallah kita akan meneruskan taklim kita, yakni kajian tafsir. Insyaallah kita akan membahas tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah pada ayat 30 sampai 35. Mari kita luruskan niat kita. Nawaitu mana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan taklim kita sebagai taklimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu mana wa salafus salih, dan niatkan taklim kita sebagai taklimnya para ulama yang saleh terdahulu. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim, yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terjemahannya, wa idh qala rabbuka, ingatlah wahai Muhammad, di saat Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Kemudian malaikat merespon, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan seorang khalifah yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan mengalirkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami senantiasa memujimu dan mensucikanmu. Wa nuqaddisu lak, dan memuliakanmu. Qala laka, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian, aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak ketahui. Baca tafsirnya, yukhbirullah ta'ala annahu subhanahu wa lil malaikah. Allah mengabarkan di Quran ini bahwasanya Dia, Allah berkata kepada
yaj'alu fil ardi basyaran yakhluqu ba'dahum ba'dan. Aku akan menciptakan di muka bumi seorang manusia yang akan saling menggantikan satu sama lain. Lil-qiyam bi amratiha ala ta'atillah, untuk menegakkan kemakmuran di muka bumi untuk ketaatan kepada Allah. Fas'alal malaikatu rabbahum su'alan irsadan mustifham. Maka para malaikat bertanya kepada Allah, bertanya bukannya bertanya menentang, tapi bertanya ingin diberikan paham, ingin diberikan petunjuk. Anil hikmah, tentang hikmah penciptaan khalifah. Min ja'li bani Adam khulafa fil ardh, bahwa bani Adam lah yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Wa hum yafsiduna fiha, padahal mereka sering membuat kerusakan di bumi. Wa yalikuna dima' dzulman, dan mereka sering mengalirkan darah karena kezaliman, saling menzalimi. Qailina, malaikat juga kemudian berkata, nahnu ahlu ta'atik, padahal kami semua adalah orang, kami semua adalah malaikat yang senantiasa taat kepadamu. Wa nuzihu jami hamidina, selalu mensucikan dan memuji. Fa'ajabahu an su'alihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dari pertanyaan mereka, jawaban mereka. Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu dari sesuatu yang kalian tidak ketahui. Minafika al-bakhirah, dari hikmah penciptaan khalifah Bani Adam, fi khalqihim, dan penciptaan mereka, wal maqasid al-azimah, dan tujuan yang agung, min istikhlafihim, dari dijadikan mereka sebagai khalifah. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ini tafsirnya ya. Mari kita hubungkan ini dengan surat Al-Fatihah, karena setiap Al-Quran pasti menjelaskan surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman bahwa segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, dan hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Di dalam surat Al-Fatihah ini Allah memperkenalkan tentang dirinya sebagai Allah Rabbul Alamin yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian kita manusia diperintahkan untuk meyakini akan keberadaannya dan kasih sayangnya, yang namanya iman. Kemudian setelah itu Allah memberikan perintah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita jalankan perintah itu, beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lebih kepada ibadah ghairul mahdah, namanya menjadi khalifah Allah. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Tugas kita setelah mengenal Allah, menyembah Allah. Kemudian tugas kita kemudian yang kedua adalah wa iyyaka nasta'in, menjadi khalifah Allah. Nah, maka pada ayat yang ke-20 dijelaskan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepadaku yang menciptakan kalian, kepada Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini penjelasan tentang surat Al-Fatihah iyyaka na'budu ada pada ayat yang ke-20. Adapun wa iyyaka nasta'in, ini adalah penjelasan surat Al-Fatihah tentang wa idh qala rabbuka lil malaikah, tentang tugas sebagai khalifah, yakni pada ayat yang ke-30. Jadi
Bapak sekalian, Al-Quran ini sangat rapi. Dari permulaan saja sudah dijelaskan bagaimana tugas kita ini. Setelah kita beriman, kita kemudian beribadah kepada Allah. Beribadah itu adalah menjadi hamba Allah, ibadah makhluk, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, dan menjadi khalifah Allah itu namanya ibadah ghairul makhluk. Dan ini dijelaskan di dalam ayat wa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini suaranya mungkin ya. Nyampe kan? Baik ya. Maka tugas kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, kita harus menuntut ilmu. Namanya ilmu diniyah, ilmu agama. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Karena kita memiliki tugas sebagai hamba Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian tugas kita sebagai penanggung jawab bumi, sebagai khalifah, kita pun juga harus mencari ilmu tentang bagaimana mengelola bumi ini, supaya bumi ini bermanfaat buat diri dan buat sesama. Nah, masing-masing Allah berikan ilmunya. Ya. Nah, kalau kita sekarang ini ada semacam apa namanya Pak? Pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, gitu ya. Padahal semuanya ini adalah sama-sama ilmu Allah, ya, sama-sama ilmu yang dibebankan kepada kita. Ilmu agama yang kita maksud itu adalah untuk kepentingan kita beribadah kepada Allah. Adapun ilmu dunia, ya, yang untuk urus dunia, karena kita tugas yang kedua adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemudian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam semua nama-nama segala sesuatu. Kemudian itu ditampakkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Maka kemudian Nabi Adam diperintahkan anbi'uni. Faqala, Allah berfirman, beritahukan kepadaku dengan semua nama-nama itu. In kuntum shadiqin, bila kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi maksudnya di sini para malaikat tadinya meragukan Nabi Adam dan anak turunnya menjadi khalifah di muka bumi, karena nanti urusannya paling cuma menumpahkan darah. Maka dites oleh Allah. Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, Allah ajarkan semua nama-nama benda dan semua fungsinya dan bagaimana cara melaksanakannya. Ini namanya ilmu teknologi, ya Pak ya. Jadi bayangkan semua nama-nama benda, bahkan hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan itu ditampakkan, diilhamkan kepada Nabi Adam, kemudian tahu fungsinya masing-masing, tahu khasiatnya dan cara penggunaannya. Itu Nabi Adam oleh Allah sudah diberikan bekal untuk sebagai penanggung jawab bumi. Akan tetapi tadi malaikat yang ibarat komplain, pengen kalau memang kalian benar lebih baik daripada Adam seandainya jadi khalifah, bisa nggak? Tahu nggak nama-nama semua itu, khasiatnya, fungsinya apa? Ya, maka di sini dikatakan tsumma 'aradahum 'alal malaikah.
semua itu ditampakkan oleh Allah kepada malaikat. Ya, semua di dunia ini ditampakkan, pohonnya, bendanya, binatangnya, suruh sebutin namanya, suruh sebutin fungsi-fungsinya, khasiatnya. Para malaikat tidak bisa, ya, malaikat tidak bisa menjawab. Maka kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami tidak memiliki pengetahuan kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maha mengetahui, Allah Al-Alim, sehingga Allah kemudian memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Ya, Al-Hakim Maha bijaksana. Bijaksana itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nabi Adam yang pintar urusan dunia tentunya bisa urus dunia. Ya. Sementara malaikat tidak pintar urusan dunia, maka tidak bisa untuk mengurus dunia. Itu maksudnya. Nah, maka disinilah malaikat sadar bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Apa saja dalam ayat. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Maka kemudian Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, coba beritahukan kepada mereka para malaikat tentang nama-nama, fungsi, khasiat semua benda-benda, semua hewan, semua apa yang di bumi. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, setelah diberitahukan kepada mereka oleh Nabi Adam, maka malaikat kemudian sadar bahwa Adam benar-benar dipilih oleh Allah menjadi penanggung jawab bumi. Buktinya dia ahli semua urusan di muka bumi. Maka kemudian Allah katakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah sudah aku katakan kepada wahai para malaikat, aku ini sangat mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi, kegaiban langit dan kegaiban bumi. Wa 'alamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun, dan aku Maha mengetahui apa yang kau tampakkan dan apa yang kalian simpan, yang kalian sembunyikan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, disinilah kemudian para malaikat ini tugasnya bukan urusan bumi, tapi urusan dengan manusia tentang amal ibadahnya. Ada juga yang urusan tentang bagaimana mereka menulis amal buruk dan amal baik. Artinya malaikat ini hanya sebagai panitia penyelenggara saja, ya, untuk mengawasi manusia, membantu manusia untuk sempurna di dalam ibadah kepada Allah dan sempurna di dalam menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat kata Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka kemudian para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan, wastakbara dan sombong, wa kana minal kafirin, dan ia menjadi orang yang kafir. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana iblis tidak suka kepada Nabi Adam. Di sini penyakitnya iblis, dia punya dua penyakit sombong dan penyakit dengki. Ya, penyakitnya sombong dan hasad. Ya, karena iblis ini adalah senior. Iblis ini senior di surga. Ya, ibadahnya ini melebihi ibadahnya malaikat. Kalau dalam tafsir dikatakan iblis itu sebenarnya tadinya jenis malaikat. Cuma dia semacam ada suku tersendiri dalam bahasa tafsirnya al-khair. Seolah ada suku tersendiri. Kenapa? Karena jin ini sebenarnya adalah penjaga surga. Maka disebut dengan al-jin.
Jannah ada sama, jannah sama jin kan sama. Karena jin ini adalah menjaga surga dan dia adalah orang-orang yang sangat berbakti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Adam ini datang diciptakan oleh Allah, maka iblis ini malaikat yang tadinya iblis yang tadinya malaikat ini dia mulai iri, mulai dengki, ya. Nah, maka kemudian dia ingin menjatuhkan Adam supaya tidak di surga, tidak di surga. Maka di sini tadinya tersembunyi, malaikat tidak tahu ya, dari bangsa iblis ini kalau dia punya rasa dengki dan punya rasa iri. Maka oleh Allah diperintahkan malaikat semuanya sujud. Ternyata semuanya sujud, ada yang tidak mau sujud, ada yang tidak mau sujud. Kenapa? Karena sengaja oleh Allah ditampakkan bahwa memang iblis ini sudah ada iri, dengki, ada kesombongan di hatinya. Ketika disuruh sujud, dia tidak mau sujud. Akhirnya malaikat yang lain tahu, oh kalau dia ini punya rasa iri dan dengki. Maka kemudian wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka aku katakan kepada Adam, uskun anta, tinggallah engkau di surga, wa zawjuka dan istrimu, wa kula minha ragadan haythu shi'tuma, dan makanlah sekehendakmu semua yang ada di dalam kesenangan surga, pohon dan buah-buah surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, tapi janganlah engkau mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua Adam dan Hawa akan menjadi orang yang zalim. Fa azallahuma syaitanu anha, maka kemudian syaitan menggelincirkannya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, kemudian Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari segala kesenangan surga itu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu, maka kemudian aku katakan kata Allah, turunlah kalian ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan kalian di muka bumi akan bertempat tinggal dan diberikan kesenangan sampai kepada masa yang telah ditentukan. Akhirnya iblis pun merayu Nabi Adam untuk makan pohon atau buah kunti itu, sehingga kemudian Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi, dan masing-masing semuanya saling bermusuhan, termasuk iblis juga diturunkan ke bumi. Dan itulah musuh yang sebenarnya dari surga sampai ke muka bumi. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada Adam kalimat-kalimat untuk bertaubat kepada Allah. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka itulah yang dikatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami benar-benar zalim ya Allah terhadap diri kami sendiri. Maka seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami akan menjadi orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Nah, inilah teman-teman sekalian, akhirnya Allah katakan kalian akan bermusuhan di muka bumi. Ya. Ba'dukum bi ba'din adu. Akan tetapi kalau kalian kemudian bisa taat di muka bumi, maka nanti akan kembali lagi ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sekalian, kata ulama, seandainya iblis ini tidak menggelincirkan Adam, tidak menggoda Adam, kira-kira kita ini di dunia atau tidak? Seandainya tidak digoda oleh Nabi Adam, kira-kira Nabi Adam diturunkan ke bumi atau tidak? Tidak. Sebenarnya sebelum Nabi Adam diturunkan, kan Allah sudah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan penanggung jawab di muka bumi. Artinya apa? Artinya tanpa ada skenario ini pun pasti ke bumi. Pasti turun ke bumi. Cuma semuanya ini di-training dulu oleh Allah. Ya, di-training dulu oleh Allah. Ya. Bahwasanya nih surga ini keindahan. Maka jadikan bumi itu seperti surga. Ya. Jadikan bumi itu indah seperti surga. Karena kamu telah menanggung jawabnya. Tapi ingat, di bumi itu juga punya musuh. Nih musuhnya nih. Musuh kamu sudah saya terjadi semacam di sana itu dilatih dulu musuh kamu ini. Ya. Dan setelah diturunkan ke bumi, maka kemudian benar ini menjadi musuh. Ya. Jadi kalau dulu ketika latihan di surga kamu kalah dengan rayuannya, kamu turun ke bumi. Setelah di bumi, kalau kamu kalah dengan rayuannya lagi, kamu turun ke neraka. Ya, kamu akan turun ke neraka. Inilah kata ulama, sebenarnya itu adalah semacam latihan, ya, semacam juga memberitahukan bahwa bumi itu pun seperti surga. Di sana ada pohon, ada buah-buahan, ada sungai. Ya, maka tugas kamu adalah jadikan bumi itu adalah sebagai surga. Ya kan? Nah, surga itu seperti apa? Surga itu ada kenikmatan ukhrawi, ada kenikmatan jasmani duniawi, ada kenikmatan jasmani, ada kenikmatan ukhrawi. Nah, kenikmatan ukhrawi dengan apa? Dengan ibadah. Ya kan? Kenikmatan ukhrawinya batinnya dengan ibadah. Sebagaimana di surga, ketika melihat wajah Allah, maka nikmat yang ada di surga itu hambar semua. Ya, sebagaimana kita di dunia, kalau nikmat baca Quran, nikmat zikir, nikmat takbir, nikmat ibadah sudah masuk ke dalam hati, nikmat dunia dihambar. Ya. Nikmat dunia ini akan hambar. Maka Allah ingin kepada manusia sebagai hamba, dia akan mengelola ruhiyahnya. Sebagai khalifah, dia akan mengelola semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan jasmaninya. Kenapa? Karena jasmaninya inilah yang dijadikan kendaraan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya tanggung jawab kita sebagai manusia. Yang pertama, ibadah mahdoh, ya, menyembah langsung kepada Allah sebagai ibadah yang rutin kita kerjakan langsung kepada Allah. Dan jangan lupa ada ibadah memakmurkan bumi agar kita semua ini bisa mendapatkan keteraturan, mendapatkan hukum yang benar, dan mendapatkan tata cara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa sekalian, inti daripada Al-Qur'an. Ternyata tugas kita pertama setelah mengenal Allah menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah. Nah, sekarang bagaimana nama-nama itu? Sekarang sudah menjadi teknologi. Ya, ya. Kalau kita mengenal Adam dulu, udara ada, matahari ada, air ada. Tapi tidak dikembangkan seperti sekarang. Nah, sekarang kan anak manusia ini terus mengembangkan sehingga di udara pun di sini ada bisa HP pun bisa saling tersambung, ya, ya. Ini kan mengelola udara. Jadi mengelola langit, di langit pun sudah ada satelit di sana, ya, ya. Udara pun bisa dilalui dengan kendaraan, benar kan? Lautan pun bisa dilalui dengan kapal-kapal yang besar, gitu kan? Darat pun dengan berbagai macam transportasinya. Itu semua adalah diajarkan oleh Allah kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Ya, ya.
Maka kata ulama, untuk kepentingan ilmu agama ibadah itu Allah mengirimkan para nabi, ya terutama terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nabi ini paling sucinya manusia, ya, paling sucinya manusia, Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad ini bisa menyerap wahyu yang ada di Lauhul Mahfuz dimasukkan ke dalam dadanya. Nah, wahyu inilah yang diajarkan kepada umatnya, yang kemudian umatnya bisa beribadah kepada Allah, bisa mengenal Allah. Adapun tugas sebagai khalifah, ya baik, mengetahui tentang benda-benda dan teknologinya, itu adalah Allah menciptakan orang-orang jenius, kata orang. Ya. Jadi otaknya ini bisa bertasawur, bisa membayangkan, bisa imajinasi otaknya. Nah, sehingga otaknya ini bisa menangkap apa yang di Lauhul Mahfuz. Ya baik. Contoh, dulu ada nggak HP dulu? Lampunya ini ada tidak? Tidak ada. Tapi di Lauhul Mahfuz sudah ada belum? Di catatan kitab Allah sudah ada belum? Semua teknologi yang ada sekarang ada nggak kira-kira? Pesawat terbang, memang kereta terbang, ada nggak kira-kira? Semua ada. Itu memerlukan orang jenius. Orang jenius inilah yang kemudian dia berpikir menemukan, kemudian oleh Allah ilhamkan. Yang ada di Lauhul Mahfuz itu diilhamkan. Maka ada Thomas Alva Edison, ya, ada penemu-penemu yang lain. Jadi tidak harus orang yang beriman, tidak harus orang yang beriman, tapi Allah pilih di antara mereka, diberikan otak yang bagus sehingga mereka bisa kemudian menyerap apa yang di Lauhul Mahfuz itu ke muka bumi ini. Jadi itulah makanya digambarkan Nabi Adam itu adalah bagian dari manusia yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diilhamkan nama-nama itu. Dan ternyata setelah itu sebagai khalifah pengganti Adam terus khalifah akhirnya berkembang dan nanti setelah ini akan ada lagi perkembangan teknologi ini yang mungkin kita saat ini tidak tahu. Kenapa? Karena Allah telah menyiapkan manusia ini benar-benar bisa mengatur bumi ini dan telah diajarkan sejak Nabi Adam dan dikembangkan sampai sekarang. Paham ya? Tugasnya semua adalah untuk menyembah Allah dan untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jam berapa Isya? Berapa menit lagi bisa? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Jadi kematian itu satu panggilan, setiap orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang pasti sampai kepada panggilan kematian atau merasakan kematian. Kematian itu sendiri sebenarnya bukan musibah. Ya, kematian sendiri bukan musibah. Kenapa? Karena setiap orang pasti mengalaminya. Dan bagi orang beriman, kematian itu adalah satu kenikmatan. Kenapa? Karena kita akan berpindah dari tempat yang sangat tidak layak bagi ruh kita kepada tempat yang lebih layak. Jadi kematian itu adalah, bahkan dikatakan kalau para sufi itu adalah hari raya. Hari raya orang beriman itu adalah ketika dia meninggal dunia. Ya, dikatakan di dalam berpuasa itu lis-shaim farhatan, bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, jadi gembira ketika berbuka puasa dan
semua yang saat ini capek-capek dilakukan itu sudah dibayar oleh Allah. Ya, Bapak sholat, puasa, capek-capek itu semuanya dibayar. Kira-kira Bapak capek-capek kerja ketika gajian senang tak? Ketika gajian senang tak? Senang. Mereka itu gaji. Inna ma yufassabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Ya. Pahala orang yang sabar itu, sabar ibadah, ya, sabar melaksanakan perintahnya, itu adalah ketika sampai di hari kiamat, ketika sampai di kuburnya. Karena kiamat ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah kematian, ya kan? Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh. Apabila seseorang itu mati maka sampai kepada kiamatnya. Berarti kan kiamat sughra, kiamat kecil, ya kan? Nah, ketika kiamat kecil itu satu kegembiraan kepada orang-orang yang beriman. Maka Bapak sebagai ahli ibadah dan ahli khalifah di muka bumi ini pasti capek. Ibadah, sholat, ya, kerja, capek ya? Ya, nah, ingat, fa inna ma'al usri yusron, wa inna ma'al usri yusron. Ya kan? Di dunia ini capek, tapi di akhirat nanti tidak ada kecapean lagi. Di dunia capek, di kubur tidak ada capek lagi. Jadi jangan dibayangkan capek lagi, Pak. Jangan capek dua kali. Ya kan? Justru kemudahan dua kali. Capek sekali, kemudahan dua kali. Fa inna ma'al usri yusron, wa inna ma'al usri yusron. Ya, usri yang pertama, yang kedua itu satu, yusron yang kedua, yang kedua itu adalah dua. Berarti satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Bapak di dunia ini sudah susah beribadah, berkorban waktu, berkorban tenaga. Kata Allah,